أن محمد رسول الله. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'du. Kita barusan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ad-Da'i ilallah Al-Habib Abdurrahman bin Abdul Qadir Basurah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada beliau, afiah dan panjang umur. Dalam pengajian yang lalu diungkapkan di majelis ini hal-hal yang berkenaan dengan sanad keilmuan, di mana sanad tersebut adalah agama. Inna hadzal ilma dinun falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah, kata Ibn Sirin. Ilmu ini adalah agama, maka lihat-lihatlah dari mana kita mengambil agama kita. Sehingga sanad tersebut, rantaian keilmuan, merupakan hal yang sangat penting, di mana kita harus mengambil ilmu dari sumbernya, dari asalnya yang jelas, asal usulnya nyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan guru, di dalam kita mencari guru nggak bisa sembarangan, harus kita memilih orang yang tepat untuk kita jadikan sebagai guru. Sebab kita apabila mau naik pesawat terbang, kita cari pilot yang betul, memang sudah ada sertifikat resmi, dikenal kalau dia memang diizinkan untuk mengendalikan pesawat. Nggak bisa kita naik pesawat terbang tapi ini pilotnya nggak ada pilot, ada tukang beca, pengalaman 20 tahun narik beca, mau jadi pilot nggak bisa. Walaupun pengalamannya 100 tahun, beca sama pesawat lain, berbeda. Begitu juga dalam kedokteran, semua yang mau jadi dokter, menerima pasien, itu semuanya itu harus ada sertifikatnya yang mengizinkan dia untuk praktek dokter. Kalau kagak namanya malpraktek, tidak sah. Begitupun juga dalam bidang bangunan, semuanya pun juga yang ngebangun, insinyurnya itu jelas tahu hitung-hitungan, kalau enggak ilegal. Mau jadi pejabat, dilihat belajar di mana, mana sertifikat pelajarannya dia, semuanya harus jelas. Mengapa di zaman sekarang ini semua orang berusaha memilih setiap bidang harus ada orang-orang yang menguasai bidang tersebut? Kecuali dalam bidang agama, orang masa bodoh, siapa aja jadi dah, siapa aja yang datang jadi dah. Enggak semua orang sah untuk mengajar agama. Tidak semua orang sah untuk kita jadikan sebagai guru, untuk kita mengambil ilmu agama dari orang tersebut. Falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Lihat-lihat dari siapa seseorang di antara kalian mengambil ilmunya. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dzikir, orang-orang yang kompeten. Apabila kita nggak mengerti, tanya kepada orang-orang yang kompeten, yang punya keahlian dalam hal tersebut. Nah, karenanya saudara-saudara sekalian, guru di dalam agama ada yang mengajarkan kita tentang fikih, tentang keilmuan, tentang syariat. Semuanya itu harus memiliki sanad yang tersambung jelas, yang mana sanad tersebut nyambung keilmuannya, menyampaikan keilmuannya sebagaimana dia dapat dari gurunya, berikut pemahamannya. Kalau hanya berdasarkan kepada kitab, maka akan disampaikan pemahaman, masing-masing punya pemahaman sendiri, tetapi diambil pemahaman yang nyambung. Ilmunya pakai sanad, pemahamannya pun juga pakai sanad, menyambung. Akhlaknya pun juga bersambung dengan sanad. Dan di dalam guru tersebut ada Syekhut Tariqah, guru yang membina kita, mendidik kita dengan suluk, dengan akhlak, dengan tariqah. Sampai disebutkan bahwasanya sifat seorang syekh, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, adalah seorang syekh saleh, mursyid, nasih, arif bisyariah, salik lit tariqah, dhaig lil haqiqah. Mereka orang yang tepat untuk dijadikan sebagai syekh, sebagai guru.
adalah seorang syekh yang saleh, yang membimbing, yang tidak jenuh dalam memberikan nasihat, tulus dalam memberikan nasihat, mengetahui syariat, menjalankan thariqah, mencicipi hagigah. Mereka inilah orang-orang yang patut dijadikan sebagai guru. Sehingga bagaimana dikatakan oleh para ulama bahwasanya ara turgal hagigah galilun salikiha wa adha kullu jahil bila syai' yadda'iha bila ilmin wa amalin muhalun yartagiha. Saya ngelihat jalan hakikat ini sedikit orang yang menempuhnya dengan benar. Yang ada di zaman sekarang orang jahil, orang bodoh, nggak punya apa-apa, ngaku-ngaku macam-macam. Saya punya ini, saya punya itu. Saya lihat ini, saya lihat itu. Tanpa ilmu, tanpa amal, bagaimana seseorang akan mencapai jenjang-jenjang hakikat tersebut? Hal yang sangat tidak mungkin. Maka sampai-sampai disebutkan oleh para ulama, hadhi ulumul kasyf wal haqiqah fi mahd zabd asy-syara' wal haqiqah man la syari'ah lah fala haqiqah fala yaghurrak kathratut talabis. Dikatakan oleh para salafus saleh, ini adalah ilmu yang mengandung ilmu kasyf, ilmu hakikat ini semuanya itu dicampur dengan syariah dan haqiqah. Yang tidak menjalankan syariat, yang nggak ngerti syariat, nggak bakalan mencapai hakikat. Jangan kita tertipu dengan tipuan para penipu yang mengaku macam-macam. Sampai dikatakan min qaumin aghwathum zakharif iblis ahlut tasawuf ma hum ahli tankis illa ala turgil huda wal idah. Hadhi haqiqah faghtanimha tas'ad watba' kalam Allah la taraddad. Nah, ini kita diajarkan untuk menimba sesuatu, meneliti dari mana kita mengambil keilmuan kita. Disebutkan dhalla man laisa lahu syaikh yurshiduh, kata Imam Shadiq. Sungguh tersesat orang yang tidak punya syekh, guru pembimbing yang membimbing dia, pasti tersesat. Al-Habib Ali mengatakan man la sahib fi zamani syekh arif makin marat hayatuhu ma'dud fi muflisin. Akan tersesat kalau dia enggak dekat dengan syekh yang arif billah. Dan disebutkan bahwasanya syekh tersebut adalah orang yang mencicipi hakikat, wasil ilallah subhanahu wa ta'ala, wa musil, kamilul aql, akalnya sempurna. Kemudian juga wasi'us sadar, hatinya lapang. Dan juga hasanus siyasah, tahu daripada martabat-martabat manusia, bagaimana bertaamul dan menyikapi setiap orang pada tempatnya, pada posisinya. Nah, orang yang semacam begini jarang. Kata Imamul Haddad, kalau engkau menemukan guru syekh yang semacam ini, lazimkan selalu, dan jadilah engkau di hadapan dia bagaikan mayat di hadapan tukang mandiin. Di mana digerakin, ngikut. Di mana dibalik-balikan, ngikut kepada dia. Jangan i'tirad, jangan ngebantah kepada syekh. Celaka, binasa. Yang kita bicarakan pada malam hari ini adalah tentang sifat para syuyukh al-murabbin. Sifat mereka, orang-orang yang mulia tersebut, itu dikisahkan bahwasanya mereka orang yang ngajak kepada Allah, tidak mengajak kepada pribadi mereka. Ada satu orang dekat sama Sayyidina Umar ibn al-Khattab, anak muda. Kemana Sayyidina Umar pergi, selalu dia melazimkan, selalu duduk, melazimkan, mengambil ilmunya Sayyidina Umar. Sampai Sayyidina Umar berpikir sudah waktunya untuk mengangkat anak ini. Maka dikatakan, kamu mau cari Umar atau mau cari Tuhannya Umar? Maka kalimat ini menyentuh hati pemuda tersebut. Sudah, dia lazimkan taqwa, beribadat. Apa yang sudah dia dapat dari Sayyidina Umar dia jalankan. Sampai lama nggak kelihatan. Dicari oleh Sayyidina Umar, mana fulan? Begitu ketemu, naam ya Sayyidi.
Dan kemana saja engkau? Dibilang, minta maaf, saya sibuk dengan Tuhannya Umar sampai lupa kepada Umar radhiyallahu anhum wa arba. Girang Sayyidina Umar menyaksikan kalau muridnya ini telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan sifat para murabbi, para pendidik. Ada dua orang guru, ulama. Mereka saling berargumentasi tentang kepentingan mana yang lebih penting antara didikan tarbiyah akhlak dengan didikan ilmu. Dua-duanya sama penting. Sampai akhirnya udah dah, kita uji mana murid-muridnya ente tuh di pinggiran masjid. Yang satu lagi murid ente mana? Tuh di sana, halagah tarbiyah. Sini kita datengin dulu halagah fikih. Dari belakang mereka mengendap-endap, ambil kerikil, dilempar dari belakang. Begitu dilempar kerikil itu murid-murid yang lagi pada ngaji di situ bangkit. Siapa ini yang kurang ajar? Tidak menghargai ilmunya Rasulullah, melempar kerikil kepada kita. Sungguh tidak punya adab, ngomel semuanya di majelis. Udah selesai. Itu muridnya engkau. Ayo sini kita lihat halagahnya saya, kelompok belajar saya, majelisnya saya. Dari belakang mereka ambil kerikil, lempar. Begitu kena kerikil, itu semua yang ada di majelis diam. Mereka bergerak dan mereka berkata, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Emang pantas kita dilempar, kita banyak dosa. Tuh lihat, mana halagah yang benar? Udah ente udah ngerti dah. Semuanya benar, tapi ini yang mesti kita utamakan. Hati kita tuh modal utama. Ada satu orang minal masyayikh, dia ngajar majelis. Ini satu orang mau hadir majelis, bingung. Saya mau hadir majelis mana nih? Majelis banyak banget. Dulu zamannya Sayyidina Hasanul Basri, dalam minggu lalu kan kita berbicara. Sayyidina Ali masuk ke masjid di Basrah. Banyak kelompok-kelompok majelis. Didengerin satu persatu. Ah, ente nggak pantas ngajar, keluar, bubar. Ente nggak pantas, keluar, bubar. Dengar halagahnya Hasanul Basri, mithlak tajlis. Yang kayak ente boleh duduk sini ngajar. Pengajar tuh yang seperti engkau, kata Sayyidina Ali kepada Sayyidina Hasanul Basri. Itu ada satu orang dia bingung mau hadir kemana. Ya sudah, saya uji aja dah, dites. Hadir satu majelis, lagi ngumpul begini, di tengah-tengah dia berdiri, nggak mau duduk. Ustadznya duduk lagi ngajar, ini orang nggak mau duduk. Maka si pengajar bilang, ijlis rahimakallah, duduklah bersama kita, jangan berdiri begitu. Bilang, saya mau duduk, lakin fi qalbi syai' alaik. Saya mau duduk tapi di hati saya nih ada sesuatu ngeganjel terhadap engkau, ada sesuatu yang gak enak terhadap engkau. Jadi saya bingung mau duduk apa enggak. Itu guru dengar omongan begitu, dia mengkelap, dia berkata, kamu di hatimu ada sesuatu terhadap saya, di hati saya ada 1000 macam terhadap engkau. Jalan sana kalau nggak mau duduk. Jalan, galak banget ustadznya. Masuk lagi ke halaqah yang lain, dia berdiri lagi di situ. Pengajarnya bilang, ijlis rahimakallah, duduklah. Bilang, saya mau duduk, cuma fi qalbi syai' alaik. Di hati saya ini ada sesuatu yang ngeganjel terhadap engkau, ada perasaan nggak enak terhadap engkau. Tahu-tahu ini orang si guru dengar begitu, dia nangis, nunduk nangis, keluar air mata. Terus dia bilang, kalau engkau ada lihat yang kagak enak, tolong tutup, doain saya biar jadi orang benar. Tuh lihat, akhlak kayak begitu. Radhiyallahu anhum ajma'in. Disebutkan ada satu guru diundang sama muridnya ke rumah. Abah saya ngundang engkau ke rumah. Ini murid bilang sama abahnya, saya belajar ketemu guru baik, istiqamah. Bilang, undang dah gurumu ke rumah sini, undang makan. Diundang sama si muridnya, datang tuh guru. Sampai di rumah, dibukain pintu sama abahnya. Bilang, kamu siapa? Oh, saya gurunya anakmu, Fulan bin Fulan. Mau kemari kenapa? Kan saya katanya diundang. Kagak, nggak ada diundang. Pulang sana, pulang. Siapa yang ngundang engkau? Seenaknya datang ke sini. Oh iya, maaf. Dia pulang. Akhirnya dikirim, Ustadz ente tadi datang sini, panggil, suruh panggil. Saya salah orang kali, kata si bapak. Datang muridnya, Ustadz maaf, ayah saya emang begitu khilaf, suka begitu. Datang, ayah saya ngundang engkau lagi. Datang lagi balik. Bilang, ya ente di sini lagi, datang lagi, kan udah ada usir barusan. Jalan lagi diusir. Baru jalan lagi 100 meter. Panggil lagi, sini. Ustadz, udah khalas, ayah saya sekarang baru ngerti. Dipanggil lagi, datang, sampai berkali-kali. Tiap kali datang diusir. Terakhir, bilang, nah ini baru guru. Diusir berkali-kali, tetap aja. Dipanggil lagi, dia datang. Dan gak ada ganjelan, seolah-olah gak pernah disakitin hatinya. Sampai dia bilang, si ayah bilang, saya sebenarnya nguji engkau. Saya mau tahu, dari mana engkau dapatkan akhlak yang luar biasa semacam ini? Dong, astagfirullah. Siapa bilang akhlak saya luar biasa? Ini mah bukan apa-apa. Saya cuma niru akhlaknya anjing di kampung saya.
Anjing di kampung saya dipanggil, dia datang. Diusir, dia kabur. Kasih tulang, dia datang. Usir, dia kabur lagi. Saya cuma niru akhlaknya anjing. Ini bukan akhlak siapa-siapa. Astagfirullah. Saya bukan siapa-siapa. Kayak begini ulama yang istiqamah yang patut kita jadikan guru. Disebutkan Al-Imam Malik bin Anas dalam keilmuannya sangat luar biasa. Gurunya Al-Imam Syafi'i. Hadal Imam Malik bin Anas ta'zim terhadap Rasulullah luar biasa. Kalau dia udah ngajar hadis, dia mandi, dia memakai parfum wewangian, pakai baju yang bersih, dia duduk di halaqah, dia bawakan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah bicara tentang hadis, udah penuh ta'zim, penuh adab, penuh penghormatan. Sekali dia lagi ngajar hadis, lagi tengah-tengah bawakan hadis, muridnya ngelihat mukanya Imam Malik merah, pucat, merah lagi pucat, seperti menahan sakit. Tapi tetap lanjut dalam hadisnya sampai selesai. Udah selesai, baru dia bilang sama muridnya, coba lihat di belakang saya ada apaan. Dibuka bajunya bagian belakang, rupanya ada kalajengking yang sudah mematuk beliau sampai 17 patukan. Bilang, ya Imam, kenapa enggak dari tadi engkau bilang dari patukan pertama? Dia bilang, enggak mungkin saya memotong hadisnya Rasulullah cuma gara-gara kalajengking ini. Biarin saya mampus, jangan saya motong hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza Malik bin Anas. Diriwayatkan beliau di Madinah tidak berjalan dengan memakai alas kaki. Panas, Madinah itu tanahnya panas. Kalau lagi musim panas itu tanahnya panas. Bilang, ya Imam, kenapa nggak mau pakai alas kaki? Nggak mau naik kendaraan, jalan ya telanjang kaki. Dibilang, di mana saya akan letakkan sendal saya, sepatu saya, ataupun saya akan letakkan kendaraan saya di tanah yang pernah dipijak oleh Rasulullah dan dipijak oleh malaikat Jibril dan sahabat-sahabat yang mulia. Nggak berani saya jalan nyeker, ngambil berkah dari debu-debu yang telah dipijak oleh kakinya Nabi Muhammad dan kakinya malaikat Jibril dan kaki para sahabat dan ahli baitnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza Malik bin Anas. Disebutkan semangat para ulama yang terdahulu dalam mengajar, di antaranya seorang syekh, guru besar, Al-Imam Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Seorang ulama besar. Semangat beliau dalam menuntut ilmu itu dia dakwah, dia bina, dia didik murid-muridnya. Sampai nggak nunggu orang datang, dia yang nyamperin murid, dia yang nyari murid. Datang ke pedesaan, ke perkampungan, ke perkebunan, ngajak mereka nuntut ilmu. Dia bilang, ya Habib, kita mau nuntut ilmu, mau belajar. Cuma kalau kita ngaji, kebun kita siapa yang ngurusin? Yang jangan khawatir, saya datang bawa murid belasan orang, murid-murid senior saya, murid-murid saya yang bakal ngurusin kebun, kamu di sini belajar ngaji sama saya. Dia bawa muridnya untuk ngurusin kebun. Nah ini para petani belajar ngaji kepada dia, girang mereka para petani. Nah ini akhlaknya, ini semangat mereka di dalam mengemban dakwah dan ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat mereka, tawadhu mereka, sebagaimana tadi disebutkan, bahkan dari para rijaluna, guru-guru kita yang sanad kita tersambung kepada mereka, seperti Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib ratib yang ratibnya kita baca. Itu sekali beliau keluar dari rumahnya ke masjid Jumat, udah pakai baju putih, tahu-tahu lewat di bawah rumah orang, dituang sama sama kotoran dari atap rumah. Kotoran orang habis nyapu ngepel, tumpah kena tubuhnya dia. Di hadapan murid-muridnya, murid-muridnya mau ngomelin yang punya rumah. Umar bilang, diam, jangan ada yang tegur dia, nanti dia sedih kalau tahu dia udah ngotorin baju saya. Nggak apa-apa, saya emang pantas disiram dengan kotoran. Bahkan saya harusnya nih, orang macam saya sepantasnya disiram api oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala cuma nyiramin kotoran begini, ya mestinya saya girang, bukan malah marah, bukan malah ngomel. Kata Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad waktu ziarah kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, itu beliau bilang, saya berziarah kepada sahib ratib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, saya dapetin tawadhu yang luar biasa dari guru saya ini. Maka saya minta kepada Allah agar Allah memuliakan saya dengan sifat tawadhu beliau tersebut. Wal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, gurunya Imam Al-Haddad, ketika muridnya datang, itu Umar bilang, tarim turabbi,
Nih lihat, didikan trim kayak Abdullah bin Al-Haddad. Tuh didikannya mereka seperti begini, luar biasa. Apa Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam didikan yang beliau terima? Beliau Imamul Haddad meninggal wafat di bulan Dzulqa'dah. Ya, seperti malam awal Dzulqa'dah, seperti malam-malam kita ini. Itu disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Al-Haddad tuh ada satu orang punya anak, kebetulan anaknya kurang cerdas. Si bapak bilang, nih bentar lagi bulan Dzulhijjah, ya, hari raya korban, kita mau nyembelih kambing. Tuh pisau tajemin dah, asah, bawa ke Haddad, tukang asah pisau untuk dirapiin. Ya udah, anaknya pikir pisau bawa ke Haddad. Haddad di mana? Oh, di Al-Hawi. Maksudnya Abdullah Haddad. Dibawa ke Al-Hawi. Bilang, mana Haddad? Ada di situ. Bilang, ente Haddad? Bilang, iya anak Haddad, kata Abdullah Haddad. Abah saya kirim salam, ini pisau katanya tolong ditajemin. Kita mau pakai buat nyembelih kambing ntar hari raya korban. Cepetan, jangan lama-lama ya. Abah saya bilang begitu. Nih duitnya, kata Abah. Udah, ya khair, terima kasih, kata Abdullah Haddad. Pulang tuh anak. Besok ente datang sini, kata Abdullah Haddad. Ya khair. Begitu tuh anak pulang, bapaknya, mana pisau? Oh, Haddad bilang besok. Ah, tukang asah kok pakai besok segala, nggak langsung dikerjain. Ya udah deh. Akhirnya keesokan harinya datang tuh anak. Rupanya ketika dia datang ke situ udah siap semua, duit dikembalikan. Kembali ke ayahnya, ini duitnya dibalikin. Tukang asah nggak mau. Bilang, tukang asah yang mana nih? Jauh sana di Al-Hawi. Al-Hawi siapa? Haddad. Astaghfirullah, Abdullah bin Ali Al-Haddad. Abdullah bin Ali Al-Haddad. Itu mah bukan tukang asah, itu wali besar. Ya Allah, gara-gara ente aneh malu. Akhirnya disamperin sama ayahnya. Dia bilang, walafu ya Habib, ini ayah anak saya nih memang agak lambat otaknya. Bilang, lah nggak apa-apa, justru kita girang, tahun ini kita dapat pahala, punya andil ya dalam najemin pisau buat nyembelih. Coba kalau kita kayak begitu bagaimana? Akhlaknya mereka sungguh sangat luar biasa. Ada salah seorang ulama besar, murid Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, namanya Al-Imam Umar bin Idrus, Al-Habib Umar bin Idrus Al-Idrus. Itu satu kali di Masjid Jami' ada majelis ilmu. Ulama banyak hadir. Ada satu ustadz mau hadir di situ, ngelihat di tangga anak-anak muda pada duduk, nggak mau hadir majelis. Bilang, astaghfirullahaladzim, majelis ilmu di dalam masjid, ente nggak punya malu pada nongkrong di sini, masuk. Akhirnya tuh anak muda darahnya masih panas, dia bilang, ente mau masuk ngaji sono, nggak usah pakai ngomong macem-macem, kalau enggak ente bakal lihat kita gebugin ente. Dikasarin, tambah kasar lagi. Akhirnya udah, dia diam masuk. Nggak lama lewat Al-Habib Umar bin Idrus Al-Idrus, ngelihat tuh anak muda dari jauh, dia udah buka sendalnya. Terus udah gitu dia ngasih salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walafu, rukhsah, saya permisi numpang lewat mau hadir majelis. Silakan Habib. Masuk ke dalam. Tuh anak-anak muda saling ngelihat satu sama lain. Ya akhir Habib, ya akhir Sayyid, akhlak. Gimana kalau kita ngikut hadir bareng sama dia di belakang dia? Bilang, ayo ngikut majelis. Gara-gara ngelihat akhlak yang luhur, akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi disebutkan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, akhlaknya luar biasa, keilmuan beliau luar biasa, tarbiyah beliau luar biasa. Sekali Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad hadir majelis di Jeddah. Ketika hadir majelis di Jeddah, rupanya Al-Habib datang sudah agak telat. Ketika hadir majelis maulid, ini penceramah, lagi berceramah. Datang Habib Abdul Qadir, orang-orang pada berdiri menyambut beliau. Penceramah marah. Akhirnya dia bilang, ada apa kalian berdiri untuk nih orang? Orang yang bolak-balik ke rumahnya hartawan. Wah, dikata-katain di tengah majelis. Wah, Habib Abdul Qadir tetap masuk, biasa duduk di sebelahnya. Udah selesai. Udah tuh orang udah sepanjang ceramah mencaci maki dah, menyinggung, menyindir Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Sampai udah selesai dia duduk. Begitu duduk, itu majelis dibuat minsyan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Wah, dia di situ dimaki. Akhirnya begitu selesai nih penceramah duduk, nih orang semuanya yang hadir udah panas.
nggak kuat dengerin, ini kurang ajar banget sama seorang wali kok kayak begini. Dideketin speaker ke depan Habib Abdul Qadir bin Ahmad untuk dia ceramah. Apa tanggapannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad? Dipegang speaker sama Habib Abdul Qadir, Masya Allah, kita udah dengerin nasihat dari Al-Habib Fulan, semua ucapan dia benar. Khalas, ini nasihat nggak perlu kita tambahin lagi. Sekarang tinggal doa, mana maulid, sini kita baca doa. Syuf akhlak, nggak ditanggepin. Berlalu waktu, itu orang datang cium tangan sama Habib Abdul Qadir, bahkan sampai lututnya Habib Abdul Qadir dicium oleh orang tersebut. Radhiyallahu anhu arba. Sekali di majelisnya Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad, datang kemasukan ahli bid'ah di situ. Datang ngelihat ini kitab tasawuf dibaca. Ini orang adalah orang yang ekstrim, hobinya ngafirin orang, mensyirikkan orang, membid'ahkan orang. Ngelihat begitu langsung dia di tengah-tengah majelis bicara, ngatain ini bid'ah, ini syirik. Wah ente ngapain duduk di sini? Wah ente udah tua bangka masih juga berbuat bid'ah, berbuat syirik, nggak tahu malu. Sampai begitu. Wah ini nyanyi, padahal gosidah. Udah maki-maki, udah selesai, dia keluar jalan. Itu semua di majelis pada panas, termasuk di situ adalah Habib Abu Bakar Al-Masyhur. Besokannya Habib Abu Bakar Masyhur malam tuh dia nggak bisa tidur, dia nulis karangan untuk menjawab, memberikan dalil dan jawaban atas tuduhan orang tersebut. Dia bilang, ya Habib Abdul Qadir, besokannya, ini saya udah siapkan risalah, kitab untuk menjawab semua permasalahan yang disebutkan, semuanya ada dalil dari Quran dan Sunnah. Ya kalau udah biarin aja, Beb, kita mesti jawab orang kayak begini lah. Kalau bukan kita yang menjalankan akhlak Rasul dengan sabar, dengan hilim, dengan lemah lembut, terus siapa yang mau ngejalanin? Kalau biarin, orang juga tahu dia salah, udah biarin. Wah kada, lihat akhlak nabawiyah. Wal Habib Abdul Qadir bin Ahmad hadza, sekali dia hadir majelis, diantar sama tamunya, udah selesai pulang diantar ke mobil, dinaikin ke mobil. Ya Habib jazakallah khair, udah tutup pintu. Brak. Jalan mobil. Ketika jalan, baru jalan, pas belok, Habib Abdul Qadir bilang langsung stop. Stop mobilnya. Bingung, kenapa ini? Baru jalan belok, stop. Orang di belakang udah nggak ada. Bilang coba buka nih pintu saya. Dibuka pintu, begitu dibuka pintunya, rupanya situ tangan Habib Abdul Qadir kejepit. Wal Habib Abdul Qadir kagak ngeluh, kagak mau tuan rumah tersinggung kalau dia udah nyakitin tangannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Ditahanin sakitnya sampai biarin mobil jalan. Oh itu ketika habis tutup pintu masih ngobrol, jazakallah khair, terima kasih wenil Habib, kesakitan tangannya. Mobil jalan udah belok, bilang stop, bukain pintu saya, dibukain, syuf tangannya kejepit. Radhiyallahu anhu arba. Ini akhlak mereka, ngedidik murid-muridnya kayak begini. Mau cari guru tuh yang kayak begitu. Ada satu orang, rupanya di daerah Hijaz sana mereka banyak dapat gangguan dari ahli bid'ah yang hobinya mengkafirkan, mensyirikkan, membid'ahkan. Udah nggak kuat ini orang, dia niat, ini malam saya mau tahajud, saya mau sumpahin tuh mereka, biar mereka terkutuk, hancur, binasa, masuk neraka. Dia niat, tekad. Baru niat begitu, telepon bunyi, diangkat, lebaik, marhaba. Bilang, nggak taunya suara Al Habib Muhammad bin Abdullah Al Haddar, gurunya Habib Umar. Bilang, ya fulan, lebaik ya sayyidi, lebaik ya syekhi, lebaik ya Habib. Kita nih para salaf, di mata mereka aulia, orang yang hebat adalah yang masukin orang ke dalam sorga, bukan yang nyumpain orang terus masuk ke dalam neraka. Enggak. Orang hebat tuh yang memasukkan musuh mereka ke dalam sorga, bukan ngejurakin ke dalam api neraka atau nyumpain orang. Bukan itu orang hebat. Ayah, assalamualaikum, tutup telepon. Syuf dikasyaf begitu. Bilang astagfirullah, udah nggak jadi nyumpain orang. Al Habib Muhammad bin Abdullah Al Haddar pernah suatu kali hadir majelis. Kelar dari majelis, dari masjid tuh dia udah dimaki, dikatain orang, dicaci, dia diam aja. Ya udah maaf. Sampai ke dalam rumahnya, masuk rumah baru khalas, ana maafin. Terus nangis. Dia istighfar, astagfirullah. Kenapa nangis? Kan udah dimaafin. Saya nyesel, kenapa saya maafinnya baru sekarang? Mestinya pas tadi dari masjid langsung saya maafin, nggak pakai nunggu ke rumah. Selang waktu beberapa langkah saya nyesel, mestinya dari awal udah saya maafin orang tersebut. Mereka adalah orang-orang yang demikian mendidik anak muridnya sedemikian rupa. Mereka pengen semua orang, hatta musuh mereka, kalau bisa mereka selamatin orang yang musuhin mereka. Sekali Al-Imam Al-Syekh Abu Bakar Al-Adni
Itu rumahnya kemasukan maling. Maling salah rumah. Masuk ke rumahnya Al-Imam Abu Bakar Al-Adni. Nyampe ke situ, wal Habib Abu Bakar nggak lama masuk tahajud, ini tengah malam. Oh, itu maling ngumpet di bawah ranjang. Udah ketakutan. Nggak lama dari jendela ada beberapa orang terbang, 1-2 orang masuk. Masuk dari jendela, minal aulia. Masuk, udah nggak pakai lewat tangga lagi, masuk dari toto nongol. Tambah takut lagi tuh maling, bener-bener saya salah rumah, bisa dikutuk, habis deh saya. Akhirnya mereka berbincang, bilang, ya Habib Abu Bakar, katanya ini 2 wali yang datang itu. Malam ini Fulan bin Fulan yang menjabat kewalian di tingkatan ini dia meninggal dunia. Nah sekarang terserah antum, siapa yang kita jadikan pengganti beliau di dalam magam ini? Bilang, ya udah, jangan bingung, saya punya kandidat. Mana kandidatnya? Maling, sini. Itu maling keluar udah gemeteran, bilang, lu mau jadi wali gak? Salah, sini mendekat, sekarang taubat, sekarang istighfar, pasang niat, pasang kesungguhan. Udah dalam sesaat masuk maling, keluar jadi aulia. Syuf. Asalkan kesungguhan. Itu Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas bilang sama muridnya Syekh Ali Baras, bilang, ya Ali, tuh seandainya orang datang kepada saya, dia punya kesungguhan, hatta badui datang punya kesungguhan, badui yang kalau mau kencing langsung kencing di pahanya, artinya ini sangat terbelakang. Kalau dia datang punya kesungguhan, dalam sesaat saya sampaikan dia kepada Allah Ta'ala. Tapi indat tanasuf la yufgad illa sidik, kata Imam Al-Haddad. Kalau kita mau introspeksi diri, semuanya ada, yang kurang cuma kesungguhan kita. As-sidik itu yang kurang dari kita sekalian. Nah karenanya saudara-saudara sekalian, ayo pasang kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sadaqal murid lawajadul masyayikh indal bab. Seorang murid kalau dia punya kesungguhan, dia bakal dapetin gurunya depan pintu dia. Jangan khawatir, asalkan kita punya kesungguhan. Cari guru yang benar. Alhamdulillah, kita kenal sama orang-orang besar. Kita kenal sama Al-Habib Umar, kita kenal sama Al-Habib Zain yang datang ke majelis kita. Kita kenal kepada Al-Habib Salim Asy-Syatri yang datang ke majelis ini juga. Wal Habib Abdul Qadir bin Ahmad yang semuanya ini sanadnya nyambung. Hadal Habib Abdul Qadir bin Ahmad nih, Al-Habib Abdurrahman Basrah, dia bawain sanadnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Tahu sanadnya nyambung kemana? Enggak taunya Al-Habib Abdul Qadir berguru dari ayahnya Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman. Terus juga dapetin dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dia dapatkan dengan perantara ayahnya. Dia ketemu dengan mereka waktu masih kecil dan didapatkan ijazah dengan perantara ayahnya. Setelah nyebutin mereka, guru beliau yang beliau anggap sebagai guru siapa? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Di mana tuh? Kuitang sini. Subhanallah. Yang dia sebut pertama setelah ayahnya, setelah Al-Habib Ahmad bin Hasan, setelah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi radhiyallahu anhu arba. Orang-orang besar, para aulia wassalihin. Nah kita itu alhamdulillah, kita tumbuh di lingkungan orang-orang yang kenal sama mereka, majelis yang terikat dengan mereka, yang ngejalankan ajaran mereka. Oh jangan kita mudah tertipu, kebawa dengan omongan orang yang menyimpang dari jalan salaf, tanpa ilmu, tanpa amal, terus ngaku macam-macam. Saya punya ini, saya punya itu. Mau cari guru, gurunya ngerokok. Mau cari guru, gurunya salaman sama wanita yang bukan muhrimnya. Mau berguru, gurunya kagak sembahyang. Mau cari guru, gurunya kagak sholat berjamaah. Wal Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf dia cerita, ada satu orang, para aulia diskusi, nih Fulan bin Fulan mati dari aulia, siapa yang kita mau tunjuk sebagai pengganti dia di magamnya tersebut? Mereka diskusi, khalu Fulan bin Fulan. Ada satu dari walinya letuk, bilang, lah kenapa? Dia tadi subuh nggak sholat jamaah, nggak jadi, batal masuk di dalam lembaran dan dewan tersebut gara-gara telat subuh berjamaah, nggak sholat subuhnya berjamaah. Kef mau mendapatkan kedudukan yang tinggi, akan tetapi dia jauh dari sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari istiqamah,
Hatta ente ngelihat orang ngaku wali jalan di atas air, terbang di udara, akan tetapi kalau dia nggak perhatian dengan ajarannya Nabi Muhammad, buang di comberan. Jangan anggap, jangan gitu terbawa. La yughwikum iblis wa man khalaf magaluh fi'aluh fahuwa khasir. Barang siapa yang ucapannya bertentangan dengan perbuatannya dan ucapannya saling bertentangan, rugi. Jangan kita terbawa dengan tergiur, dengan glamor, dengan pengikut, dengan atribut. Ini semuanya besok hari kiamat nggak manfaat. Tapi sidqaq ma Allah, kesungguhan sidik sama Allah Ta'ala, nah itu yang bisa nolong kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ij'alna ma'as shadiqin. Allah Ta'ala mudahkan buat kita para guru, para murabbiyin yang mendidik kita, yang membimbing kita. Kita ini sekarang kekurangan pendidik, kekurangan yang mendidik kita untuk kenalin kita, deketin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita kurang. Habib Ali ketika dia mau pergi ziarah Nabi Allah Hud, ada satu dari keluarga Rasulullah min Ali Zahir datang, ya Habib Ali, ente mau pergi ziarah, di tempat-tempat dikabulkannya doa agar Allah Ta'ala memudahkan, terutama buat kaum Alawiyin di lembah Hadramaut ini, para murabbi, orang-orang yang mendidik dengan didikan yang benar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan, Allah Ta'ala tumbuhkan para pendidik di negeri kita ini. Allah perbanyak para murabbiyin, para muallimin, dan juga para talabatul ilm, al-ilm an-nafi' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal habib.